Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismi Mareta Kurnianingrum dari Universitas Aisyah Yogyakarta, program studi S1 Ilmu Keperawatan, semester 6 kelompok C4. Baik, di sini saya akan melakukan pengkajian pada pasien paliatif. Selamat menyaksikan. Saya sudah membaca rekam medis pasien, saya sudah menyiapkan alat dan tempat, saya sudah mengeksplorasi perasaan fantasi dan ketakutan saya siap bertemu dengan pasien. Baik, Ibu, langsung saja kita mulai ya Bu ya untuk pengkajiannya. Untuk yang pertama yaitu biodata. Untuk biodatanya Ibu Sri Hartati, nama panggilan Ibu Sri ya Bu ya. Untuk tempat tanggal lahirnya 17 November 1970 di Sleman. Kemudian untuk alamatnya Ibu di Jalan Kaliurang. Kemudian untuk agamanya Ibu Islam ya Bu ya. Untuk pekerjaan sebelum masuk rumah sakit sebagai tani ya Bu ya. Baik. Kemudian tanggal masuk rumah sakit Ibu tanggal 29 April. Selanjutnya yaitu untuk pengkajian esas ya Bu ya. Untuk pengkajian esas ini nanti ada kategorinya ya Bu ya. Ada kategori untuk skor 0 itu Ibu tidak merasakan ada gejala atau tidak adanya gejala. Kemudian untuk skor 1 sampai 3, Ibu merasakan ada gejala, tetapi Ibu tetap bisa melakukan aktivitas seperti biasa. Jadi Ibu tidak merasa terganggu karena adanya gejala tersebut. Kemudian untuk skor 4 sampai 6 ada gejala, Ibu merasakan ada gejala, tetapi adanya gejala tersebut Ibu merasa terganggu. Kemudian aktivitasnya juga akan terganggu. Kemudian untuk skor 7 sampai 10 ada gejala, Ibu merasakan gejala, kemudian Ibu tidak bisa melakukan aktivitas seperti biasa, berarti untuk aktivitasnya terganggu ya Bu ya. Ibu terganggu, merasa terganggu karena adanya gejala tersebut. Baik Ibu, apakah sudah paham? Baik. Kemudian saya akan menanyakan beberapa pertanyaan ya Bu ya tentang masalah apa yang ada pada Ibu. Untuk yang pertama untuk nyeri. Kemudian untuk nyeri tersebut apakah Ibu merasakan nyeri? Merasakan nyeri ya Bu ya. Untuk skornya Ibu bisa menyebutkan apakah ada terganggu atau tidak. Kalau terganggu 4 sampai 6, ada gejala tapi tidak bisa 1 sampai 3. 4 ya Bu ya, berarti Ibu ada gejala, merasakan gejala, terus kemudian aktivitasnya juga terganggu ya Bu ya. Baik, skor 4. Kemudian untuk kelelahan, apakah Ibu merasa lelah? Tidak ya Bu ya, berarti 0. Kemudian mual, apakah Ibu merasakan mual? Merasakan mual ya Bu ya. Untuk aktivitasnya apakah Ibu terganggu dengan adanya gejala tersebut? Merasa terganggu ya Bu ya. Untuk skornya berapa Ibu? 5. Baik Bu, 5 ya Bu ya. Kemudian tertekan, apakah Ibu merasa tertekan atau depresi dengan masalah yang Ibu alami saat ini, penyakit yang Ibu alami saat ini? Merasa tertekan ya Bu ya. Apakah membuat aktivitas terganggu? Merasa terganggu ya Bu ya. Untuk skornya berapa Ibu? 6 ya Bu ya. Baik. Kemudian untuk cemas, apakah Ibu merasa cemas? Merasa cemas ya Bu ya. Apakah itu membuat terganggu aktivitasnya Ibu? Untuk skornya berapa Bu? Skor 2 ya Bu ya. Baik, skor 2. Apakah Ibu tidak nafsu makan? Tidak nafsu makan. Baik. Apakah itu membuat Ibu aktivitasnya terganggu? Ya, baik. Untuk skornya berapa Ibu? 6 ya Bu ya. Baik, 6. Apakah Ibu merasa sesak nafas? Tidak ya Bu ya, berarti tidak ada gejala, 0. Apakah ada masalah lainnya Ibu? Mohon maaf. Tidak ada ya Bu ya, baik, 0. Kemudian untuk pengkajian selanjutnya aktivitas fisik. Nah, aktivitas fisik ini juga ada kategorinya ya Bu ya. Untuk skor 1 itu masih sepenuhnya Ibu bisa aktif tanpa hambatan untuk mengerjakan tugas dan pekerjaan sehari-hari. Jadi Ibu tetap melakukan pekerjaan seperti biasa. Untuk skor 1 ada hambatan pada pekerjaan yang berat tetapi masih mampu mengerjakan pekerjaan yang rumah. Jadi Bu tidak bisa melakukan pekerjaan yang berat tetapi tetap bisa melakukan aktivitas seperti biasa. Kemudian untuk skor 2, hambatan banyak melakukan pekerjaan. Jadi ada banyak hambatan untuk melakukan pekerjaan.
Kemudian 50% untuk tidur dan hanya bisa mengurus dirinya sendiri. Jadi hanya bisa mengurus diri ibu sendiri. Kemudian banyak tidur, tidak dapat melakukan pekerjaan yang lain atau melakukan pekerjaan yang berat. Kemudian untuk skor 3 hanya mampu melakukan pekerjaan tertentu, 50% tertidur. Kemudian untuk skor 4 tidak bisa beraktivitas, banyak di kursi roda atau tempat tidur. Yang skor 5 meninggal. Apakah aktivitas fisik itu menurut ibu skor yang mana ibu? Skor 2 ya bu ya. Baik, untuk aktivitas fisik skor 2 ya bu ya. Assalamualaikum ibu, selamat pagi. Gimana ibu kabarnya bu? Kurang enak badan ya bu ya, kurang nyaman ya. Baik ibu, perkenalkan bu, saya perawat Mareta yang berjaga pada shift pagi ya bu ya, dari jam 8 sampai jam 2 siang nanti. Sebelumnya ibu bisa minta tolong sebutkan nama dan tempat tanggal lahirnya ibu. Oh ya, baik bu, sesuai ya bu ya dengan rekam medis yang saya baca, Ibu Sri Hartati, Sleman, 17 November 1970. Nah, biasanya ibu suka dipanggil dengan nama siapa bu? Ibu Sri ya bu ya. Baik, di sini saya akan melakukan tindakan yaitu pengkajian ya bu ya, yang bertujuan untuk mencari atau menemukan masalah yang ibu rasakan saat ini, agar nantinya masalah tersebut bisa kita lakukan tindakan keperawatan yang selanjutnya ya bu ya, agar masalah yang ibu rasakan dapat ditangani dengan tindakan keperawatan yang sesuai dengan masalah ibu saat ini. Waktu yang saya perlukan sekitar 15 sampai 20 menit. Apakah ibu bersedia? Baik, bersedia ya bu ya. Nanti untuk tempatnya di sini atau mau di mana ibu? Di sini ya bu ya. Baik, sebelum kita mulai, apakah ibu ada yang ingin ditanyakan mengenai tindakan apa yang nanti kita akan lakukan? Tidak ada ya bu ya. Jadi untuk privasi ibu tidak perlu khawatir ya bu ya, apa yang kita bincangkan saat ini, apa yang ibu katakan kepada saya tidak akan menceritakan kepada siapa-siapa kecuali untuk urusan medis dan urusan hukum. Saya tutup ya bu ya tirainya. Sebelum kita mulai, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, apakah ibu sudah nyaman dengan posisi seperti ini? Sudah nyaman ya bu ya dengan tiduran gini ya bu? Baik ibu, selanjutnya pengkajian psikososial ya bu ya. Untuk yang pertama, kehidupan ibu di masyarakat bagaimana ibu? Kehidupan sosialnya mungkin apakah ibu selalu mengikuti kegiatan yang ada di masyarakat, kegiatan yang ada di desa mungkin mengikuti ya bu ya. Berarti hubungan dengan masyarakat baik ya bu ya. Baik. Kemudian untuk hubungan ibu dengan orang lain mungkin hubungan dengan keluarga, masyarakat atau lingkungan sekitar baik juga ya bu ya. Kemudian untuk hubungan ibu dengan pasien yang ada di ruangan ini bu, apakah ada masalah? Tidak ya bu ya. Baik. Kemudian untuk hubungan dengan petugas kesehatan seperti perawat, dokter atau petugas kesehatan lainnya baik juga ya bu ya. Baik. Menurut ibu lingkungan rumah dengan lingkungan rumah sakit bagaimana ibu? Apakah berbeda? Berbeda ya bu ya. Lebih nyamanan di mana ibu? Di rumah sakit atau di rumah? Di rumah ya bu ya. Nah selanjutnya yaitu tanggapan ibu tentang penyakit yang ibu alami saat ini bagaimana bu? Ibu yakin ya bahwa ibu akan sembuh. Kemudian oh iya, cobaan dari Allah ya bu ya. Dampak dari penyakit yang ibu alami saat ini apakah berdampak pada hanya ibu sendiri atau dampak pada keluarga ibu sendiri atau keduanya? Mungkin dampak keduanya. Baik, keduanya. Dari penyakit tersebut apakah mempengaruhi kualitas hidup ibu? Mempengaruhi ya bu ya. Apakah ibu mendapatkan dukungan sosial mungkin dari keluarga, masyarakat sekitar? Dapat ya bu ya. Kemudian untuk riwayat kerja, apakah ibu ada riwayat kerja berat? Tidak ada ya bu, hanya petani tersebut. Apakah ada kepercayaan tertentu mungkin bu, atau kepercayaan yang ibu anut mungkin? Tidak ada.
Apakah Ibu ada riwayat penggunaan obat terlarang? Tidak ada ya Bu ya. Selanjutnya yaitu pengkajian spiritual ya Bu ya. Apakah Ibu sering melakukan ibadah atau selalu melakukan ibadah? Selalu ya Bu ya. Saat sakit dan sebelum sakit apakah selalu melakukan ibadah seperti sholat, membaca Al-Quran dan lainnya mungkin Bu? Selalu ya Bu ya. Saat di rumah sakit juga? Ya, baik. Apakah Ibu mendapatkan support dari keluarga mungkin? Selalu ya Bu ya. Apakah keluarga selalu mengingatkan waktu sholat jika Ibu lupa? Baik. Apakah ada ritual yang biasa Ibu jalankan atau Ibu dan keluarga jalankan mungkin? Tidak ada ya Bu ya. Selanjutnya yaitu keyakinan Ibu terhadap penyakit yang diderita mungkin. Oh iya ya, baik. Ibu yakin bahwa itu adalah cobaan dari Allah ya Bu ya. Baik. Baik, sudah selesai ya Bu ya untuk pengkajian hari ini. Bagaimana Ibu perasaan hari ini? Lebih enakan ya Bu ya. Apakah masih merasakan nyeri Bu? Apakah masih merasakan mual? Masih ya Bu ya. Baik, nanti dari pengkajian ini kami akan melakukan tindakan keperawatan dari masalah yang Ibu sebutkan tadi ya Bu ya, beberapa masalah yang ada pada Ibu. Sebelumnya apakah ada yang ingin ditanyakan Bu? Baik, jika tidak ada yang ditanyakan, saya akan kembali ke ruangan ya Bu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Nanti saya akan kembali lagi sekitar pukul 1 ya Bu ya untuk mengecek keadaan Ibu dan melakukan tindakan keperawatan yang sesuai dengan masalah yang Ibu alami. Jika Ibu memerlukan saya, Ibu bisa pencet tombol di sebelah kanan Ibu atau menyuruh keluarga Ibu untuk memanggil saya yang ada di ruangan keperawatan. Baik Ibu, jika tidak ada pertanyaan, saya pamit ya Bu ya. Assalamualaikum. Sekian video pengkajian paliatif dari saya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.